Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, saya akan memulai ini dengan sebuah quote yang senantiasa menjadi inspirasi saya bahwa semua orang bisa berhasil, semua orang bisa sukses, dan semua orang bisa menjadi apa yang dia inginkan dengan satu syarat bahwa dia mengulang apa yang ingin dia capai dan mengulang apa yang ingin dia hasilkan. Jadi induk daripada segala keahlian adalah pengulangan atau repetisi. Jadi semakin sering kita mengulang, semakin sering kita merepetisi pekerjaan-pekerjaan kita, maka kita akan menjadi terbiasa, kita akan menjadi biasa, dan kita akan ahli di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang pelari ulung, ketika dia ingin menjadi juara, maka dia akan terus berlari. Awalnya dia mungkin berlatih 1 hari 1 jam, mungkin ditingkatkan lagi selama 1 hari 2 jam, sampai pada satu titik dia bisa berlari dalam waktu mungkin 1 hari itu berlatih 6 jam. Nah, sama seperti public speaking, khususnya di atas panggung, seperti yang saya sampaikan bahwa kita perlu menambah jam terbang kita. Oleh karena itu, selain kita belajar teori, menambah ilmu dan wawasan, dan membaca buku dan mengikuti seminar atau workshop seperti ini, ada baiknya kita perlu mencari lingkungan yang tepat agar kita bisa mengaktualisasikan diri kita sebagai seorang public speaking. Karena saya dulu pernah berpikir, kenapa saya harus belajar public speaking, sedangkan saya tidak punya tempat aktualisasi. Nah, di saat itu saya pikir, oh, kenapa saya belajar? Sepertinya saya harus mencari teman, saya harus mencari tempat, saya harus mencari organisasi, saya harus mencari lembaga, di mana yang di situ saya bisa belajar, sekaligus saya bisa berlatih untuk menjadi seorang public speaking. Karena saya katakan, berlatih public speaking ini sama seperti latihan berenang. Percuma kita latihan berenang, tapi kita tidak pernah berenang. Sampai sini clear ya, paham ya? Percuma kita latihan berenang kalau kita tidak pernah terjun ke kolam atau terjun ke sungai. Itu namanya sia-sia. Bisa saja pada kita sudah belajar teori banyak, ketika terjun ke dalam kolam kita tenggelam. Karena apa? Ternyata lapangannya berbeda. Oleh karena itu hari ini izinkan saya berbagi struktur presentasi yang menarik, yang membuat orang bisa bertahan dengan apa yang kita sampaikan. Tadi kalau Pak Slamet mungkin ada kaitannya nih, bahkan ini saling terkait. Baik, teman-teman sekalian, secara umum presentasi itu sama seperti apa yang kita pelajari di sekolah. Ada pembukaan, ada badan, isi tubuh ya, ada batang tubuh, kemudian ada penutupan. Nah, di sini saya akan jabarkan. Di dalam pembukaan, saya mengatakan bukan pembukaan, tapi lebih tepatnya pendahuluan. Baik ya, saya akan coba tuliskan ya. Mungkin bisa baca. Struktur presentasi dalam public speaking. Yang pertama adalah pendahuluan. Oke. Lalu apa saja yang terdapat di dalam pendahuluan ini? Maka di dalam pendahuluan ini ada pembuka. Oke. Di dalam pembuka ini ada apa lagi? 1 atau A, ada salam. Oke, kemudian B, ada brainstorming. Brainstorming ya. Setelah itu yang ketiga, ada perkenalan singkat. Singkat ya, perkenalan singkat, bukan perkenalan panjang. Yang D, maaf, D, yaitu ada ulasan singkat materi, pengantar, atau lebih tepatnya pengantar ya. Lalu di salam ini, atau di bermacam-macam. Jadi kalau Assalamualaikum, selamat pagi sudah pasti. Di dalam salam ini, yang perlu kita masukkan adalah menarik perhatian. Nah, salam kita itu harus menarik perhatian agar peserta fokus. Misal, ini ya, ini yang pertama yang kita lihat. Pertama, pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan itu ada pembuka. Di dalam pembuka itu ada salam. Salam itu bukan hanya sekedar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau itu sudah template, itu sudah pasti harus kita sampaikan. Bahkan ada beberapa pembicara dia tidak menggunakan itu lagi, dia langsung saja menyampaikan kutipan dari kutipan, langsung dia masuk ke kilasan atau storytelling, baru masuk kepada materi. Nah, coba perhatikan. Di salam ini apa saja?
hal yang bisa kita lakukan yaitu menarik perhatian dan fokus. Maka saya akan turunkan ya. Turunkan atau ke sini kan. Oke. Bagaimana cara menarik perhatian tadi udah disampaikan. Yang pertama di salam ini kita beri pertanyaan wow. Pertanyaan wow. Atau bisa yang kedua cerita. Cerita. Ketiga fakta mencengangkan. Fakta mencengangkan. Begitulah ya. Fakta mencengangkan. Dari pertanyaan wow ini, tadi kan disampaikan, Bapak-Ibu sekalian, saya akan menyampaikan materi tentang COVID. Lalu ajukan sebuah pertanyaan kepada peserta yang tadinya mereka tidak fokus, karena pertanyaan kita itu menggugah dan berpikir, wah ini pertanyaan ini menarik. Buat mereka perhatian dengan pertanyaan kita di salam tadi, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beri pertanyaan. Bapak-Ibu sekalian, tahukah Bapak-Ibu berapa jumlah korban COVID yang ada di Jambi saat ini? Nah, jadi beri pertanyaan wow sehingga orang yang tadi yang gemuruh, tidak perhatian, main handphone, ketika kita tanyakan, langsung mereka, oh ya apa ya, apa ya. Mereka berpikir sehingga fokus mereka kembali kepada kita. Ini di awal, di awal. Jadi ajukan pertanyaan wow ini pertanyaan bisa yang membuat otak mereka berpikir lebih. Jangan pertanyaan receh, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu siapa gubernur provinsi Jambi? Misalnya begitu. Boleh-boleh saja sih sebagai pengantar. Tapi beri pertanyaan yang membuat orang itu merasa, oh ini penting, harus saya jawab. Tentu saja pertanyaannya harus terkait dengan materi yang akan kita bawakan atau, oh iya betul, materi yang akan kita sampaikan atau ada kaitannya dengan topik yang akan kita sampaikan. Misal tadi COVID, maka tanyakan pertanyaan, wow, ada yang tahu tidak berapa sebaran COVID di kota Jambi? Sehingga mereka, apa ya. Jadi mereka yang tadinya megang handphone, yang tadinya mereka berbicara atau ngobrol, oh iya nih, penting nih. Itu yang pertama. Yang kedua, bercerita, sama seperti yang sampaikan Pak Slamet tadi, buat sebuah cerita menarik yang membuat orang terkesima. Dan tentu saja untuk bercerita ini tidak semua orang mampu menyampaikan cerita dengan baik dan benar. Tapi satu kata kuncinya, inti dari sebuah cerita ini adalah menggugah emosi audiens kita. Nah, kalau pertanyaan tadi menggugah pikiran, kalau cerita ini menggugah perasaan dan hati mereka. Ya, perhatikan. Jika pertanyaan ini menggugah pikiran, maka cerita ini mestinya menggugah perasaan. Mulai bercerita mungkin, Bapak-Ibu sekalian, tahu tidak bahwa beberapa hari yang lalu ketika saya berkunjung ke rumah sakit, saya melihat fakta yang mencengangkan bahwa banyak hari ini korban COVID meninggal yang bahkan dia tidak tahu bahwa dia terkena COVID. Dan sedihnya apa? Ketika jasadnya sudah akan dikuburkan, terjadi perebutan antara gugus tugas dan keluarga. Keluarga tidak sudi mayatnya dikuburkan di dalam peti, namun pihak rumah sakit untuk keamanan harus menguburkan mayatnya di dalam peti, sehingga ini menjadi perdebatan. Nah, jadi ketika kita menarik cerita itu yang membuat emosi, keluarga, kesedihan, kebahagiaan, inti dari cerita itu 3 sebenarnya. Ya, 3 ya kalau nggak salah. Iya ya. Kesedihan, kebahagiaan, ya kan? Atau cerita konyol banyak sih. Kesedihan atau kebahagiaan. 2 itu saja sebenarnya yang ingin kalau kita kerucutkan. 2 itu saja. Mulai belajar cari cerita-cerita yang menggugah emosi orang, membuat dia terharu. Cari cerita-cerita menarik yang membuat orang lain merasa bahagia. Tentu saja ceritanya harus terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Berarti yang kedua. Yang ketiga, fakta yang mencengangkan. Fakta ini bisa kita ambil dari mana? Fakta ini bisa kita ambil dari data statistik. Data statistik. Ya. Bisa kita ambil dari data statistik. Kenapa data statistik? Karena pertama, datanya sudah pasti kredibel. Jadi kita tidak boleh mengambil data sembarangan ya. Data statistik. Ya. Jadi kenapa data statistik? Karena sudah pasti dia kredibel. Kemudian kita lanjutkan.
bisa kita ambil dari koran. Kenapa koran? Karena koran sudah mesti menjadi berita umum dan juga layak dipercaya. Nah, untuk di awal barangkali itu saja. Sebenarnya masih ada 5 hal di dalam pembuka ini yang harus kita sampaikan. Bisa dengan kutipan, ya kan? Bisa dengan pantun. Nah, jadi bisa itu dikembangkan lagi nanti. Tapi untuk saat ini 3 hal ini saja. Pertanyaan yang wow, cerita yang menarik, yang menggugah emosi dan pikiran, kemudian fakta yang mencengangkan, yang membuat orang, tentu saja fakta yang selama ini orang tidak tahu, dia menjadi tahu. Semisal, tahukah Bapak Ibu sekalian, teman-teman anak-anak sekalian, bahwa sekarang hampir 50% pekerjaan manusia itu digantikan oleh robot. Data ini diambil dari informasi berita CNN News pada tanggal 12 Mei tahun 2017. Contohnya adalah hari ini beberapa retail swalayan mengganti kasirnya dengan sistem barcode sehingga orang ketika berbelanja tidak perlu bertemu dengan kasir yang bertanya panjang lebar, tapi cukup men-screening barcode yang ada di handphonenya atau yang ada di produk dan itu langsung terhitung sebagai pembayaran. Nah, itu misal. Jadi beri fakta yang mencengangkan, cari informasi-informasi menarik seputar materi kita. Dan tentu saja ini tidak boleh sembarangan. Kita kembalikan kepada materi apa yang kita sampaikan. Misal materi tentang agama, maka kita cari data-data informasi baru tentang agama. Misal kita ingin bercerita tentang COVID, maka cari informasi terbaru. Yang pastinya semua ini harus update ya. Jadi tidak boleh data-data lama. Pastikan ini data terbaru. Oke, sampai sini clear ya? Sampai sini clear. Oke, saya sampaikan bahwa di pendahuluan ini ada pembuka, dan dalam pembuka itu yang bagian pertama ada salam. Dan salam ini bukan template Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah pasti disampaikan. Tapi salam yang buat orang tertarik, menarik perhatian, kemudian orang bisa fokus. Bagaimana caranya? Iringi salam kita itu dengan pertanyaan wow, atau cerita yang menggugah, atau yang ketiga dengan fakta yang mencengangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pembuka ini ada brainstorming. Nah, brainstorming ini yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet. Bisa berupa kuis, bisa berupa kuis. Misal kita gagal nih di pertama nih, oh kayaknya belum mantap nih, belum oke fokusnya nih, masih belum oke. Kita tambahkan brainstorming. Jadi brainstorming ini hanya alternatif ya. Alternatif kalau pada saat salam pembuka kita orang masih belum fokus kepada kita, maka kita beri brainstorming, kuis, game, tepuk, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah perkenalan. Perkenalan seperti apa yang ingin disampaikan? Jadi perkenalan yang ingin disampaikan, oke, baik, sebentar ya. Perkenalan, berikutnya perkenalan. Jadi perkenalan ini bukan perkenalkan nama saya Dodi, saya lahir, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan saya, bukan saya punya istri, saya punya anak, baru bukan. Tapi perkenalan secara singkat yang menggambarkan keistimewaan kita. Saya balikin ya. Yang menggambarkan keistimewaan. Jadi yang menggambarkan istimewa. Apa istimewa kita? Dalam artian bukan untuk menyombongkan diri. Misalnya begini, Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya hari ini menyampaikan materi tentang public speaking. Saya Multon Akrowi, profesional public speaking, associate trainer dari Motivator Academy Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Ongki Hoyanto, dan telah mengisi dari ribuan peserta dan beberapa instansi nasional dan provinsi. Nah, jadi kesannya tidak menyombongkan diri, tapi kita menyampaikan fakta yang sebenarnya. Jadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan biodata, tapi harus dapat, oh dia ini Multon, seorang pembicara, pernah mengisi di sini dan segala macamnya. Nah, kalau kita balik lagi nih, misalnya ada yang siswa ya, siswa SMP. Bapak-Ibu sekalian, izinkan nama saya Yanti, saya adalah siswa SMP berprestasi dari SMP A. Adapun berapa yang pernah saya lakukan adalah saya menulis sebuah buku dengan tajuk ABCDFG. Nah, jadi perkenalan itu membuat orang kembali fokus kepada, oh ya dia ini. Orang mengenal kita dari
karya kita. Jadi jangan sampai kita salah kaprah ketika mengenalkan diri kita, malah sifatnya ke hal-hal yang seperti biodata umum. Tapi maksud dari perkenalan di sini adalah terkait dengan karya kita. Jadi perkenalan ini agar orang menghargai apa yang kita lakukan, bukan menghargai siapa diri kitanya gitu. Tapi dia ini siapa sih? Oh, dia ini ternyata pembicara, pernah A, B, C, D, F, G. Bukan karena, oh dia ini kaya, dia ini anak, bukan. Oke, baik, kita lanjut ya. Yang terakhir adalah ulasan pengantar. Nih, ulasan pengantar ini misal materi tentang public speaking. Bapak sekalian, senang bertemu Anda semua hari ini. Di dalam sesi siang hari ini, mudah-mudahan Bapak masih semangat. Saya akan menyampaikan 3 tips agar materi kita menarik dan memberi pengaruh kepada audiens kita. Yang pertama adalah A, yang kedua B, yang ketiga C. Nah, kita akan kupas tuntas materi ini tadi secara dalam setelah 1 menit ke depan. Jadi ada ulasan pengantarnya. Jangan ujung-ujung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Dodi, saya akan menyampaikan materi. Baik, materi saya seputar public speaking. Bapak Ibu sekalian, public speaking adalah kita lupa menjelaskan ulasan materi kita. Ulasan ini penting sebagai apa? Sebagai pengingat dan batas. Nah, ulasan ini kita buat sebagai batasan. Saya akan menyampaikan materi seputar public speaking yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Sehingga kita tidak over dalam menyampaikan materi. Karena kita sudah punya batasan, ada 5 hal yang ingin kita sampaikan. Ada 4 hal yang ingin disampaikan. Terakhir, mohon izin. Terakhir, ya, sebentar. Ada ya, ada lagi. Nih, saya tambahkan, lupa saya. Di pembukaan ini, maka E, yaitu waktu. Baik, setelah menyampaikan Bapak sekalian, saya akan menyampaikan materi seputar public speaking, yaitu yang pertama, bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana agar emosi kita terkontrol. Yang ketiga, bagaimana cara mempengaruhi audiens. Dalam 5 menit ke depan, saya akan kumpas secara tajam dan detail setajam silat. Jadi ada batasan waktu yang kita berikan. Jadi orang tahu, oh Bapak ini menyampaikan waktu 5 menit, oh Abang ini 3 menit, oh anak ini 10 menit. Dan sebagai batasan kita juga, oh saya hanya menyampaikan 10 menit. Kenapa perlu kita sebutkan? Agar orang tahu dan tidak menduga-duga, ini lama nih, ini lama nih, ini lama nih. Tapi tidak. Kalau kita sampaikan, dalam 60 menit ke depan, saya akan menyampaikan seputar komunikasi. Jadi kalau kita berlebih, nanti kita juga punya batasan. Oke, itu bagian yang pertama. Oke, karena sesi saya akan membuka langsung deh pertanyaan. Membuka langsung pertanyaan sebelum lanjut, karena kayaknya penyampaian saya tadi agak-agak terlalu cepat ya. Agak terlalu cepat juga. Silakan kepada anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya silahkan. Boleh. Atau menanggapi dari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan di open mic-nya. Tidak apa-apa. Biar kita diskusi ini lebih asik nih, karena orangnya dikit nih kan. Kalau orangnya dikit ini agak fokus, kita lebih asik nih. Silakan. Pak Nurdin, Agung, siapa nih yang masih ready di sini ya? Masih ada 11 orang lagi nih. Silakan. Ada Haris, Juwata, ada Laras, ada Lita, Bu Lita, atau ada Nina juga, ada Nur Hasanah. Silakan, ada yang ingin mau ditanggapi agar kita juga merasakan apa yang ingin saya sampaikan ini bisa melekat. Jadi enak nih kita bahasnya satu persatu dulu. Ini baru pendahuluan. Silakan. Ada? Kalau nggak ada dari teman-teman, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Bang Abang saja ya panggil ya. Bang Nurdin silakan. Ya, terima kasih Pak. Oke, tadi saya coba pelajari struktur presentasi yang Bapak bagikan. Di sini ada sepertinya di pembuka itu ada cerita Pak ya, ada cerita ya, untuk menarik audiens dengan harapan bisa berfokus sama kita ataupun materi yang akan kita sajikan nanti cukup menarik Pak ya. Kira-kira sharing ataupun cerita ini
boleh nggak kiranya cerita halnya yang di luar topik, Pak? Katakan saat ini kita ingin menyampaikan materi mengenai motivasi, tetapi yang kita Ya, sampaikan adalah sharing mengenai COVID, begitu Pak. Dan itu emang aktual dengan cerita di hari ini, begitu. Uh, Pertanyaannya adalah, uh, seefektif manakah Pak sharing itu harus disampaikan kiranya pada pembukaan ini? cerita ya. Oke, baik. Ya, Sebenarnya tidak ada hal yang baku di dalam dunia komunikasi dan public speaking, hanya saja kita bicara mana yang baiknya, mana yang tepatnya. Jadi kalau bicara motivasi, kemudian kita bicara COVID, tidak masalah topiknya COVID, tapi pada akhirnya kita akan menarik sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa ini sebagai pembelajaran, sebagai motivasi, dan sebagai renungan kita. Karena pada akhirnya semua cerita itu pasti ada motivasinya, pasti ada renungannya. Yang paling penting, dua tadi, menggugah emosi, baik itu kebahagiaan ataupun kesedihan, atau buat mereka berpikir kembali. Nah, jadi berpikir, oh ya ternyata saya selama ini begini. Jadi apapun dikembalikan. Jadi pandai-pandai kita meramu sebuah cerita, tentu saja cerita ini bukan cerita bohong ya, bukan cerita bohong. Lalu bagaimana kalau ceritanya fiktif? Kita buat-buat nggak masalah, tapi jangan terlalu lebay juga begitu. Kita bikin cerita sedemikian rupa yang membuat orang lain terpancing emosinya, terpancing hatinya untuk kembali merenungi, oh saya selama ini seperti ini. Nggak masalah Bang. Jadi untuk Bang Nurdin atau Pak Nurdin, ceritanya boleh di luar topik, tapi kembalikan pokok intinya bahwa ini tentang motivasi. Nah, tapi pesan saya, alangkah baiknya itu terkait dengan topik yang akan kita sampaikan. Misal topiknya motivasi pembentukan karakter, maka baiknya kita mencari cerita yang seputar itu, lingkupnya seputar pembentukan karakter. Atau lalu bagaimana kalau saya tidak mampu bercerita? Bisa diganti dengan video. Nah, jadi bagi kita yang mungkin baru belajar, belum bisa bercerita secara baik, emosinya belum dapat, ekspresinya belum dapat, maka putar video. Anak-anak sekalian atau Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ingin saya menyampaikan sebuah video menarik yang barangkali bisa menjadi pembelajaran dan perenungan kita bersama. Kita putar video. Nah, kita putar video kalau tidak bisa bercerita. Sehingga kita hanya tinggal menyimpulkan saja dari video yang kita tonton sama-sama tadi. Nah, begitu barangkali untuk yang lain juga ya. Oke, terima kasih kepada pertanyaan Bang Rudin, luar biasa. Oke, silakan yang berikutnya. Ada lagi? Ya, ada lagi nggak? Izin bertanya, Bang. Silakan, Yunis, boleh. Mohon maaf sebelumnya, Bang, karena kondisi di sini agak kurang agak rame. Ya, nggak apa-apa. Nah, yang ingin saya tanyain gini, Bang. Walaupun kita udah sering menyampaikan kehidupan orang banyak, terkadang nggak bisa dipungkiri dengan kondisi masih terasa, apalagi di awal-awal pembukaan. Mungkin ada tips dari Abang, kalau lagi tips itu kayak gimana sih? Dan gimana cara supaya kita tuh, ada orang yang tipenya udah grogi kalau ngomong di depan orang yang dikenal, ada orang yang udah grogi kalau nggak di depan orang yang nggak dikenal. Nah, untuk mengatasi situasi kayak gitu tuh gimana, Bang? Oke. Terima kasih. Baik. Ya. Baik. Saya akan mencoba menjawab ya. Sebentar. Saya akan ganti webcam-nya dulu. Oke, baik. Saya akan kembali. Jadi, bagaimana caranya kalau ini seputar persiapan ya, katanya seputar grogi. Jadi, tipsnya yang bisa kita lakukan, yang pertama, saya akan buka di bawah saja ya, kayaknya. Di bawah ya. Tipsnya yang pertama adalah kita bisa melakukan pemanasan sebelum kita berdiri di tempat yang sebenarnya. Kita melakukan pemanasan, misalnya kita akan berdiri di atas panggung A, misalnya katakanlah kita akan berbicara di hotel A. Kita coba pemanasan di luar tempat itu, dan kita bayangkan kita sedang berada pada tempat itu. Langsung sampaikan, langsung.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah hadir. Lakukan pemanasan 10 menit atau 20 menit sebelum kita naik ke atas panggung. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik yang membuat detak jantung kita itu detaknya agak lebih apa ya? Yang tadi mungkin pelan, naik. Intinya ini, yang membuat detak jantung kita naik, yang membuat adrenalin kita itu terangkat. Jadi secara ilmiah, ketika adrenalin kita itu naik, maka biasanya semangat kita juga naik dan rasa grogi itu akan hilang. Jadi pancing adrenalin kita dengan mungkin, kalau tadi yang pertama kita pemanasan di luar tempat itu, yang kedua kita melakukan pemanasan fisik. Mungkin bisa lompat-lompat, tapi jangan di depan audiens kita lompat-lompat kan, enggak. Kita lompat-lompat di luar atau sambil lari-lari kecil agar membuat jantung kita ini, badan kita panas, jantung kita berdetak lebih cepat sehingga adrenalin kita naik, sehingga rasa takut dan rasa khawatir kita hilang. Itu cara fisik. Yang kedua, bisa dengan berteriak, tapi bukan di atas panggung. Berteriak itu mungkin di kamar mandi barangkali, tapi pastikan juga teriakannya tidak mengganggu orang lain. Teriakan itu bisa dengan kata-kata positif. Bapak Ibu sekalian, semangat, bismillah, 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 bismillah. Itu juga memancing pikiran kita, mancing emosi kita untuk lebih semangat. Nah, ini biasanya masalahnya kita tidak melakukan pemanasan. Kita menyiapkan materi semalam suntuk supaya kelihatan bagus, desain presentasi bagus, kata-kata yang luar biasa. Pas mau dekat acara, menit-menit acara kita lupa pemanasan, kita langsung wah kayaknya oke nih. Tahu-tahu pas di depan panggung kita ngeblank, kita grogi. Kenapa? Kita tidak melakukan pemanasan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bisa masuk ke ruangan acara sebelum acara dimulai. Misal belum sesi kita nih, misal kita pembicara kedua, atau kalaupun pembicara pertama, pastikan kita hadir lebih dulu. Kita kelilingi lokasi tempat kita akan menyampaikan materi. Kita kelilingi, lihat sudut kanannya, kita maju ke depan, dari depan kita lihat ke belakang, dari belakang kita lihat ke depan. Kemudian kalau ada yang keenam tambahan, kalau ada di sana peserta yang lebih dulu hadir, maka sapa mereka, Bapak, apa kabar, atau Ibu, atau teman-teman, rekan-rekan. Wah. Tapi jangan katakan saya pemateri lu, bukan. Karena saya pemateri bukan, tapi sapa, gimana Pak? Sehat kabarnya, alhamdulillah. Gimana Pak? Masih menunggu materinya, sudah siap, dengan siapa Bapak ke sini. Dengan menyapa peserta yang ada di sana, itu akan membuat perasaan kita nyaman. Benar ya? Jadi biasanya, ketika kita sudah merasa nyaman dengan suatu lingkungan, maka itu akan menghilangkan rasa takut kita, akan menghilangkan rasa khawatir kita. Jadi ada 6 hal. Yang pertama, kita lakukan pemanasan, sebagaimana mestinya, sesuai dengan materi yang kita sampaikan, pemanasan. Yang kedua, pemanasan fisik dengan berteriak, tentunya berteriak yang sifatnya bukan teriak nggak jelas, tapi seperti orang karate loh. Hiya, hiya, hiya. Nah, itu akan memacu adrenalin kita. Ketika adrenalin naik, maka kita akan lebih bersemangat. Yang ketiga tadi ingat nggak? Yang ketiga apa? Ada yang ketiga? Kalau mencatat. Yang ketiga, Ayo. Ada yang menyampaikan? Yang ketiga apa? Yang ketiga tuh? Menarik. Ya. Ya? Melihat keadaan tempat, Bang. Oh ya. Datang ke tempat, berkeliling, ya. Berkeliling, melihat depan, belakang, dan pastikan kita datang lebih dulu daripada audiens kita. Yang terakhir, kalau sempat menyapa, kalau ada audiensnya, kita sapa. Nah, itu saja tipsnya, Bang. Oke, baik ya. Jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu tanya jawabnya. Jadi untuk pendahuluan, maka kita harus matangkan ini. Lalu gimana caranya? Kita tidak boleh berpikir. Jadi agar materi kita terstruktur, yang perlu kita lakukan adalah menulis. Bagian besarnya, bagian besar struktur. Oke, misal, jadi nggak boleh ingat nih, oh pendahuluan ini nanti, oh saya akan menyampaikan ini nih.
Oh ya, salam nanti saya akan kasih kuis. Oh, nanti brainstormingnya saya akan kasih pertanyaan, nanti perkenalannya enggak boleh. Kenapa kita tidak boleh membayangkan dan mengingat-ingat kalau soal materi? Karena bisa saja saat kita tidak konsentrasi dan grogi, ingatan kita terganggu, emosi kita terganggu, materi yang sudah kita ingat-ingat tadi jadi blank. Tapi kalau kita menulis itu akan membantu kita. Kalau kita lupa, kita bisa melihat kembali catatan kita. Tentu saja catatannya bukan catatan penuh seperti menulis buku, tapi bagian besar. Oke, pendahuluan, pembukaan nanti saya akan menanyakan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaan nanti seputar COVID. Oke, seputar COVID. Kemudian brainstormingnya apa? Saya akan menyampaikan kuis. Kuisnya apa? Kuisnya terkait dengan teka-teki apa? Perkenalan saya akan menyampaikan saya adalah ini dan aktivitas saya begini. Ulasan materi itu biasanya berupa poin. Bapak sekalian, saya akan menyampaikan materi public speaking. Terus ya, 3 hal penting yang akan kita pelajari dalam public speaking hari ini. Dalam 1 jam ke depan, saya Multon Akrawi akan menyampaikan kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat manfaat dari materi yang saya sampaikan. Jadi di situ berupa poin. Nah, kenapa poin? Biasanya poin itu akan memancing orang untuk, oh ya poin. Kesannya dikit gitu kan, kesannya dikit. Padahal masih banyak. Terkait dengan ulasan, tadi sudah saya sampaikan ulasan singkat, waktu ini berapa menit, 60 menit ke depan, atau 2 jam ke depan, 45 menit ke depan. Bapak mohon perkenan Bapak Ibu sekalian, 45 menit ke depan, fokus mendengarkan pemaparan dari saya. Oke, ya. Itu di struktur presentasi yang pertama, itu di pendahuluan. Oke. Berikutnya, kita akan masuk kepada yang kedua. Siap ya? Baik, kita akan masuk yang kedua. Ya, yang pendahuluan. Setelah pendahuluan, ada isi. Oke. Isi. Isi itu apa? Ya, isi itu apa yang ingin kita sampaikan. Di dalam isi ini, kita bisa menggunakan rumus 5W 1H. Oke. Kemudian bisa pointer. Pointing. Bisa before after, sebelum dan sesudah, bukan. Past, dan present, dan future. Maaf ya, agak jelek nih tulisan saya ini. Past, present, maaf kurang tinggi. Past, present, future. 5, 6, 7. Oke, ini aja dulu deh. Dia sebenarnya masih ada 2 lagi, tapi itu dulu kita pelajari. Oke, baik ya. Nih, di 5W1H ini, biasanya kita akan lebih mudah. Misalnya topik kita ambil tentang COVID. Nah, tadi kan udah contohkan juga dengan Pak Muhammad. 5W1H, kita mulai dengan pertanyaan apa? Nah, mudah kita bikin materi. Apa itu COVID-19? Oke, pertama dapat kan? Langsung kita jelaskan. Menurut jurnal medis, disampaikan di tahun 2000, yang ditulis oleh dokter dari Harvard, COVID adalah sebuah virus yang bla 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 segala macam. Sampai kita turunkan. Setelah itu jangan lupa di dalam apa ini ada datanya. Oke, apa? Harus ada data. Harus ada data. Data. Jadi harus ada data. Di dalam 5W1 ini ada data. Apa yang pertama? Kemudian bisa kita pakai semua 5W1 bisa tidak. Kemudian mengapa? Atau ada apa? Ada kenapa? Kenapa pentingnya kita membahas COVID? Kenapa kita pentingnya menceritakan tentang COVID? Sampaikan lagi. Kenapa? Setelah apa? Kemudian kenapa?
Bisa kita mulai. Jadi di dalam 5W1H ini, apa dan kenapa lalu bagaimana? Bagaimana cara kita mengatasinya? Apa yang bisa kita lakukan dengan COVID? Bagaimana cara kita mencegahnya? Jadi tidak semua 5W ini, tidak semua komponen 5W ini kita masukkan, tetapi bisa kita ambil sebagian saja yang kira-kira bisa kita terjemahkan, yang bisa kita turunkan dalam bentuk materi-materi yang itu mudah dicerna. Ingat ya, tidak semua 5. Nanti kita tulis semua, apa, di mana, mengapa, bersama siapa, dan bagaimana. Kebanyakan nanti. Tapi pastikan saja di dalam topik isi ini ada 5W1H, bisa 3W1H, bisa 4W1H, atau 2W1H. Kata kuncinya ada pada ini. Pastikan di dalam materi kita itu ada data dan fakta. Jadi kalau bicara 5W1H, maka kita bicara data dan fakta. Tidak boleh ngalor ngidul, tidak boleh sembarangan, tidak boleh kira-kira, tidak boleh mengarang indah. Karena 5W1H ini erat kaitannya dengan kode etik jurnalistik. Nah, 5W1H ini. Makanya saat kita menanyakan apa itu COVID, harus ada jurnal siapa, menurut dokter siapa, bagaimana cara menanggulangi COVID, tidak menurut kita tapi menurut dokter. Jadi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Oke, itu saja. Nanti kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya pointing. Pointing ini berupa hal-hal simple yang biasanya lebih mudah kita temukan. Siapa yang pernah membaca buku 10 cara sukses, 5 cara menjadi bisnis ulung, 6 cara menjadi mahasiswa kaya raya. Nah, materi-materi seperti itu biasanya akan mudah memancing orang untuk tertarik. Kan? 3 cara jago public speaking, 10 cara apa ya? 10 cara menjadi juara kelas. Nah, saat kita menyampaikan poin ini pun kita akan lebih asik sebenarnya. Misalnya 10 ya kita turunin ya. Misalnya 5 cara sukses. Pelajar. Wah, bisa ya. Udah, tinggal kita cari saja. Yang pertama, misalnya tekun. Nah, udah, kita bahas tekun ini panjang lebar. Tekun ini bagaimana? Apa itu tekun? Balik lagi, bisa kita pakai 5 menit. Apa itu tekun? Kenapa kita harus tekun? Kalau kita tidak tekun, apa yang terjadi? 2, misalnya, tekun. Setelah tekun, apa setelah tekun biasanya? Tekun, rajin, ya. 3, disiplin. Nah, yang pointing ini sebagai seorang pemula atau bahkan ahli sekalipun akan lebih enak menyampaikan materi itu jika menggunakan poin. Karena dia akan fokus, lebih fokus ketimbang kita menggunakan 5W1H. Kalau pointing ini jelas. 5 cara sukses menjadi pelajar, ya kan? 6 cara menyusun skripsi secara cepat, ya kan? 10 cara menjadi orang kaya. Nah, itu akan lebih mudah. Dan 3 cara menghilangkan grogi akan lebih mudah. Pointing. Jadi pointing itu intinya kita membuat detail materi kita dengan angka atau bisa dihitung. 10 cara sukses. 6 pertanyaan malaikat Israel yang wajib kita ketahui. 3 tips agar puasa lancar dan tidak haus dan tidak lapar. Misal begitu-begitu. Oke ya. Yang berikutnya menggunakan metode masa lalu, pas, sekarang, present, dan future, masa depan. Masa lalu bicara tentang sejarah. Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa 60 tahun yang lalu Indonesia sedang berada pada puncak ekonomi. Petani itu makmur, nelayan itu makmur, pegawai negeri hidupnya tenang, dan pedagang juga tenang. Lalu kita lihat masa sekarang. Apa yang terjadi setelah 16 tahun kemudian? Pedagang kesulitan, petani kesulitan, nelayan kesulitan. Sehingga di hari depan dan saat ini kita harus melakukan sebuah gebrakan agar kita berhasil. Jadi biasanya ini cerita tentang, bisa dikaitkan dengan motivasi, bisa nih. Karena ini bicara tentang harapan. Jadi
Bang Nurdin atau Pak Nurdin nih kalau pengen materi boleh nih menggunakan metode past, present, atau future. Masa lalu. Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa saya 5 tahun yang lalu adalah orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Saya orang yang tidak disegani, saya orang yang tidak dihormati, tapi dengan tekad kuat dan saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar, terus belajar dan bertemu dengan orang yang tepat sehingga hari ini saya bisa hadir di depan Bapak Ibu. Dan tentu saja harapannya bukan hanya hari ini, tapi saya ingin ke depannya menjadi orang yang lebih besar agar bisa berbagi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kan asik. Tinggal lagi kita menurunkan di pas ini sejarah siapa yang akan kita angkat apa saja. Nah, oke ya. Nah, sepertinya di sini sudah azan. Barangkali saya akan lanjutkan mungkin materinya, atau sebelum ditutup ada diskusi dulu karena sudah azan nih. Boleh deh, silakan diskusi aja kita langsung ya. Ini tadi pembukaan diisi. Oke, 5W1H kita bisa gunakan pakai pointing lebih mudah. Pas present ini bicara tentang harapan-harapan. Oke, silakan Bang Nurdin atau yang lain. Saya lihat di sini tinggal 10 orang, ada Agung juga. Ada Laras, ada Nina, ada Lita Gunawan. Silakan. Boleh di kolom komentar, salah. Boleh di kolom chat atau boleh buka mic-nya. Silakan. Oke, silakan ada. Izin bertanya, Bang. Iya, Agung ya? Oh iya, Haris, siapa ya? Bang. Oh Haris, silakan. Gini, Bang, ketika kita buat acara nih, ketika kita jadi pembawa acara nih, kadang pemateri ini terlambat datangnya nih, Bang. Jadi bagaimana cara kita untuk suasananya tuh tidak boring tuh, Bang? Apakah kita langsung masuk ke pemateri atau kita adakan kayak acara lain gitu, Bang? Menunggu materinya agar bisa datang. Oke, baik. Bagaimana tuh, Bang? Mungkin saya tanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Haris, sebenarnya Haris baru datang tadi ya, kayaknya keluar masuk mungkin karena sinyalnya jelek. Jadi tadi di materi Pak Slamet sudah ada. Sebenarnya kalau kita MC atau pembawa acara atau pengantar acara, maka kalau pematerinya terlambat, yang pertama kita harus lakukan adalah pastikan peserta itu tenang di tempat duduknya, itu yang pertama. Kedua, pastikan jam datang peserta, jam datang pemateri. Misal, pemateri jam 1 nih datang, tahu-tahu dia di jalan, ada masalah. Kita harus konfirmasi ulang, panitia khususnya, pemateri ini datangnya berapa menit lagi, misal 30 menit lagi, pastikan. Sehingga kita punya rencana selama 30 menit ini untuk mengelola peserta. Lalu bicara tentang mengelola peserta, bagaimana cara mengelola peserta? Jadi, kalau kita ingin mengelola peserta, tadi jurusnya bisa pakai ice breaking. Oke teman-teman sekalian, tapi jangan kita panik. Maaf Bapak Ibu sekalian ya, ini kayaknya pemateri kita nih terjadi bocor ban di jalan, oleh karena itu kita minta tenang, jangan keluar dulu. Tapi kita kebingungan. Tapi tetap upayakan suasana itu suasana yang bahagia, suasana yang happy, suasana yang membuat pesertanya nyaman. Jadi kata kunci yang pertama, perhatikan peserta kita agar dia nyaman di tempat duduknya. Lalu apa amunisi yang perlu kita perlukan? Ice breaking. Makanya seorang MC, seorang pembawa acara itu harus banyak-banyak referensi ice breaking. Ice breaking ini bisa berupa apa? Bisa berupa games ringan. Games ringan. Bisa Bapak sekalian, yuk. Silakan angkat tangannya ke atas. Oke, turunkan. Baik, saya akan menanyakan. Kira-kira, misalnya, jika tangan kiri diangkat, maka tangan kanan harus, nah misalnya begitu-begitulah, bikin mereka menarik. Atau bisa berupa tepuk, yel-yel tadi ada game, bisa yel ya, atau tepuk boleh juga, tepuk-tepukan, tepuk semangat, tepuk pramuka, tepuk anak soleh kalau di sekolah ya kan, tepuk gembira, atau tepuk nyamuk,
atau tepuk angin, atau tepuk 1, 2, 3, atau tepuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi itu ya, Haris. Jadi seorang pemateri, seorang pembicara, atau seorang public speaking, entah itu seorang MC, pembawa berita, kalau pembawa berita enggak ya, penyiar radio, kemudian MC offline, MC acara, harus punya banyak amunisi ice breaking. Apa saja, bisa tepuk-tepukan, yel-yel, dan games ringan ya, games ringan ya, bukan game berat. Game beratnya apa? Suruh orang manjat meja, turun meja, melompat ke atas, melompat ke bawah, gitu kan? Enggak. Tapi gamenya yang ringan-ringan saja. Oke ya. Jadi konteksnya dalam hal ini, dalam menyusunnya, materi kita itu 5W1A. Yang pertama, saya ulangi ya, 5W1 ini bisa kita pakai semua, bisa tidak. Apa? Misal tadi yang gampang, bicara tentang motivasi. Apa itu motivasi? Kenapa perlu motivasi? Bagaimana mengaktifkan motivasi dalam diri kita? Lalu apa yang bisa kita hasilkan jika motivasi kita sudah baik? Pointing lebih asik. 5 cara sukses atau 5 cara memotivasi diri. Yang pertama, menulis cita-cita sebesar mungkin di pinggir jendela. Yang kedua, selalu memberikan afirmasi positif ke dalam diri saat bangun tidur. Saya kaya, saya sukses. Yang ketiga, buat catatan-catatan atau capaian yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan. Lebih enak ya kalau pointing. Nah, kalau yang past, present, dan future ini, 2P1F ini adalah menceritakan masa lalu. Masa lalu di zaman Rasulullah SAW, ketika zaman belum modern ini terjadi sebuah peristiwa besar. Peristiwa itu menjadi sebuah momentum perubahan bagi kita semua. Oleh itu, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita merasakan perubahan itu, pendidikan yang maju, teknologi yang kita rasakan adalah buah manis dari perjuangan Rasulullah SAW. Misal, dan harapannya ke depan kita sebagai penerus bangsa, sebagai penerus agama ini, kita harus kuatkan diri kita, azamkan diri kita untuk terus memperdalam ilmu, memperdalam keimanan kita, agar ke depan Islam semakin berjaya, dan kita juga semakin sukses. Nah, lebih enak. Kalau pas present ini bicara tentang harapan. Lalu bagaimana jika mengelola kita lupa blank, maka siapkan amunisi banyak-banyak. Kata kuncinya kembali lagi. Apa kata kuncinya? Tulis. Tulis, catat. Kenapa? Jika tercatat akan semakin mudah kita ukur. Jika sudah terukur akan semakin mudah kita evaluasi. Semua yang tercatat akan mudah dievaluasi. Tapi kalau cuma kita ingat-ingat, oh ya ini, maka tidak akan ada ukuran dan tidak akan bisa kita evaluasi. Itu saja. Terakhir mungkin ya. Terakhir saya akan menyampaikan materi penutup. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa mengejar sholat jamaah. Nah, terakhir. Nanti untuk selanjutnya boleh bertanya di grup, karena di grup kita mudah-mudahan nanti kita bisa aktif ya. Terakhir bicara tentang penutup. Oke, bicara tentang penutup. Maka dalam penutup ini ada, maaf ya, penutup ya. Pertama, di dalam penutup ini harus ada kesimpulan. Oke, kesimpulan ini apa? Bukan kesimpulan baru, tapi kesimpulan dari materi kita. Oke, saya contohkan ya. Bapak sekalian, demikianlah materi yang sampaikan terhadap 3 cara sukses public speaking di atas panggung. Yang pertama, kita harus percaya diri. Yang kedua, harus siapkan materi secara matang. Yang ketiga, catat semua materi kita agar apabila kita lupa, kita bisa lihat kembali catatan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, itulah materi saya, mudah-mudahan bisa diingat dan diaplikasikan setelah keluar dari acara ini. Kesimpulan, jadi jangan sampai setelah materi, Ibu sekalian terima kasih itu materi saya, senang berjumpa Bu, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita perlu buat kesimpulan? Ini sebagai pengingat. Mana tahu ada peserta yang telat datangnya, yang tidak fokus, yang sibuk sendiri misalnya. Maka dengan kesimpulan ini mereka akan dapat kembali insight dari kita secara singkat walaupun tidak keseluruhan. Yang berikutnya, setelah kesimpulan maka ajak ya, aktivasi namanya. Kalau saya bilang sih aktivasi. Aktivasi ini apa? Himbauan.
himbauan, komitmen, ya, komitmen, janji. Bapak Ibu sekalian, dari sesi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ya, ajakan, menghimbau. Mari kita terus berkonsentrasi, mari kita terus belajar, mari kita terus praktekkan ilmu dari saya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pembicara yang sukses. Dihimbau. Kenapa? Kadang-kadang kalau tidak dihimbau, mereka belum teraktivasi. Mari bersama-sama kita komitmen, katakan pada diri kita bahwa kita akan menjalankan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Katakan pada diri kita, saya berjanji bahwa saya akan menjalankannya, praktek terus-menerus, belajar terus-menerus sehingga menjadi seorang pembicara yang berhasil. Oke, aktivasi. Ya, ada kesimpulan, ada aktivasi. Yang berikutnya baru salam penutup. Nah, salam penutup. Tadi ada salam pembuka, maka ada salam penutup. Sudah pasti kita sebutkan wassalamualaikum warahmatullahi kalau kita muslim. Kita tutup dengan selamat siang, selamat pagi, salam semangat. Salam penutup ini tentu saja yang memiliki kesan. Boleh berupa kutipan, kutipan yang terkait dengan semangat. Kutipan ini penyemangat. Bisa kutipan, kemudian pantun. Kutipan, pantun. Dan pantun terakhir, boleh cerita kalau mau cerita lagi, ya. Pantun sudah tahu lah ya, kalau cerita sudah tahu. Jadi setidaknya jika kita menjalankan struktur ini, mudah-mudahan materi kita akan rapi. Tentu saja kita harus mulai belajar mencatat dan menulis materi kita bukan secara utuh, tetapi gambaran besar. Jadi kalau pernah mendengar mind mapping, nah, maka kita bikin mappingnya. Peta materi kita supaya kita tidak hilang kontrol. Jadi kalau kita blank kita bisa lihat catatan kita. Oke ya. Jadi demikianlah materi yang disampaikan seputar struktur presentasi dalam public speaking. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada salam. Salam itu sebagai pemancing agar orang semangat terhadap materi kita. Setelah itu ada brainstorming. Apabila gagal di salam ini kita memancing emosi peserta, maka pancing di brainstorming. Brainstorming ini bisa berupa kuis, bisa berupa game ringan atau berupa tepukan. Setelah itu kita masukkan perkenalan singkat diri kita. Saya Multon, profesional trainer, atau saya Agung, ya kan? Saya Agung sebagai siswa teladan, apalah. Saya Agung sebagai penulis. Pokoknya buat kita seistimewa mungkin, tapi bukan dalam maksud menyombongkan diri, apalagi dilebay-lebaykan ya. Nggak boleh lebay-lebaykan. Yang setelah itu masukkan ulasan materi kita. Bapak Ibu sekalian, saya Agung, pembicara dari asal Jambi, istimewa hadir ke sini membawakan materi seputar public speaking, 3 cara sukses berbicara di atas panggung. Dalam 5 menit ke depan, dalam 60 menit ke depan, izinkan saya memberikan materi ini kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah clear ya, waktunya kita sebutkan 60 menit, 30 menit, 70 menit. Bagaimana kalau kelewat? Makanya catat. Itu di pembuka. Diisi, kita bisa susun materi kita dengan metode 5W1H. Misal tadi materi COVID, apa itu COVID? Bagaimana COVID bisa menjalar? Apa yang kita lakukan jika COVID menyerang kita? Dan dalam 5W1H ini kita perlu memasukkan data dan fakta. Tidak boleh kita mengarang indah. Setelah ada 5W1H, maka yang berikutnya kita bisa menggunakan metode pointing, metode singkat dan sederhana tapi powerful. Itu menggunakan angka, 5 cara sukses, 6 kiat sukses, 7 cara mendapatkan jodoh. Itu akan lebih mudah, karena lebih spesifik. Tinggal bagaimana pengembangan kita. Baiknya di pointing ini tetap, semua materi kita harus ada data, fakta, dan ceritanya. Nggak boleh cuma cerita aja, nggak boleh cuma data saja, nggak boleh cuma fakta saja, tapi harus ada data diimbangi dengan cerita. Tapi nggak mesti semua. Minimal ada 1 data, 1 fakta, 1 cerita sebagai penunjuk kredibilitas kita. Yang terakhir bisa menggunakan metode past, present, dan future. Ini bercerita tentang harapan. Biasanya topik-topik ini seputar motivasi, pengembangan diri, self improvement. Saya dahulu, lihatlah 5 tahun ke belakang. Indonesia seperti ini. Saat ini Indonesia begini dan harapannya ke depan. Demikian rekan-rekan sekalian,
anak-anak sekalian, Bapak Ibu, materi saya pada sesi kali ini mudah-mudahan kita bisa berbicara banyak nanti setelah pertemuan berikutnya jika memang ada kesempatan waktu kita bertemu. Demikian. Dan terakhir saya ingin mengajak kita semua bahwa tidak mungkin kita bisa menjadi berhasil kalau kita malas-malasan belajar, kalau kita malas-malasan praktek. Jadi waktu satu hari ini tidak akan membuat kita menjadi orang luar biasa. Tapi sejatinya keseharian kita lah, kebiasaan kita lah yang akan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Saya Multon Akrowi, demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, teman-teman sekalian, karena kita sudah melewatkan sholat asar berapa menit, saya berharap nanti di grup boleh kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan sampaikan saja di grup. Kalau pengen diskusi kita lanjutkan. Dan tentu saja saya selaku pelaksana dan teman-teman FPRJ juga yang sudah membantu menginformasikan kegiatan ini dan kepada seluruh peserta khususnya yang sudah hadir, saya mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu, teman-teman dan anak-anak sebagai orang yang bersemangat untuk belajar. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai dan teruslah menjadi pembelajar. Demikian.